kita tuh bukan hanya di pandemi diserang COVID-19, tapi kita pandemi diserang hoax juga. Betul. Justru yang bahaya nih yang hoax ini. Halo, selamat datang semuanya di podcast perdana dari Pojok 9A. Wah, apa kabarnya nih hari ini teman-teman, sobat-sobat semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya semuanya di sini. Karena ini selamat bergabung di podcast perdana dari Pojok 9A. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pojok 9A itu apa sih? Pojok 9A itu adalah singkatan dari podcastnya Orang Joglo Asik. Nah, itu mungkin ada yang bingung juga nih, kenapa 9A? Nah, soalnya kalau letaknya GKJ Joglo itu ada di pojokan dan nomornya 9A, makanya namanya Pojok 9A. Dan maka dari situ terlahirlah nama dari Pojok 9A. Dan podcast ini akan membicarakan banyak hal, kita akan berbicara tentang berbagai macam topik yang penting dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kita akan banyak sharing-sharing dari para ahli, sharing-sharing dari teman-teman kita, kemudian akan ada ngobrol bareng, bahkan juga akan ada diskusi bareng yang pastinya akan bermanfaat banget buat semuanya. Jadi pantengin terus Pojok 9A. Dan untuk kita supaya bisa lebih akrab, kita bisa saling kenal satu dengan yang lain, biasanya kita punya panggilan nih. Kita biasanya memanggil para sobat pendengar Pojok 9A ini sebagai Warjo. Warjo itu singkatan dari warga Joglo. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, kalau misalnya kita nyebut-nyebut Warjo, itu jangan bingung karena itu berarti kita memanggil kalian, para pendengar dari Pojok 9A. Nah, dan untuk podcast perdana di hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting banget dan tentunya sangat bermanfaat banget buat kita semua. Tentunya kita sudah masuk di tahun yang baru, 2021, banyak harapan yang kita munculkan di sini, dan tentunya terlebih khususnya, itu pasti banyak yang berdoa, berharap semoga COVID itu lewat. Karena hingga Januari 2021 ini pun, angka COVID pun juga masih mengerikan di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi karena dari itu, untuk mengawali pembahasan kita di podcast perdana ini, kita akan membahas sebuah topik yang disebut dengan imun karena iman. Nah, apa itu imun karena iman? Untuk membahas ini, saya nggak akan sendiri. Jadi saya di sini sudah ditemani oleh rekan saya, teman baik saya sudah kenal juga dari dulu. Di sini saya ditemani oleh Dr. Baringin Sitompul. Selamat malam, Dr. Baringin. Selamat malam, Daniel. Apa kabar? Baik, apa kabar, Dok? Sehat-sehat. Sehat ya. Puji Tuhan. Daniel sehat ya. Kalau manggil tuh Dr. Berry ya, lebih familiarnya ya. Panggil Mas Berry aja. Panggil Mas Berry juga nggak apa-apa. Iya. Oke, Mas Berry. Jadi pada hari ini kita berdua akan banyak ngobrol, banyak diskusi. Dan semoga nantinya bahan obrolan kita ini, hasil dari bahan obrolan kita ini akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman Warjo semua nih, Mas, gitu ya. Amin. Oke, kita akan membahas sebuah topik yaitu imun karena iman. Tapi mungkin pertama-tama boleh Mas Berry memperkenalkan diri dulu dong, Mas. Mas Berry itu siapa, pekerjaannya apa, mungkin kesibukannya sehari-hari ini saat ini ngapain, Mas? Oke, thank you Daniel. Shalom, selamat malam semua Warjo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa hadir di sini bersama Daniel. Kita akan membicarakan topik yang luar biasa ya, yang sangat jadi concern buat semua orang, termasuk kita ya. Dan saya sebelumnya akan memperkenalkan diri, saya Baringin Desa Makto Sitompul, saya salah seorang petugas medis, saya dokter penyakit spesialis penyakit dalam yang bertugas di Siloam Hospital Lipo Cikarang. Saya juga sehari-hari, saat ini saya sebagai ketua tim Satgas COVID-19 juga di Siloam Hospital, dan memang ya kalau dibilang sibuk ya sangat sibuk karena memang kita tahu angkanya sekarang tambah banyak juga. Sekarang yang kita concern juga memitigasi teman-teman atau rekan-rekan medis supaya
apalagi yang terinfeksi dengan COVID-19 supaya tidak menyebar infeksinya. Itu juga banyak sekali sih tugas-tugas, tapi puji Tuhan sampai hari ini diberikan kesehatan, bisa sharing dan membagikan pengetahuan kepada semuanya gitu. Oke, puji Tuhan. Berarti Mas Berry ini sebagai salah satu tenaga kesehatan, tiap harinya itu bahkan berkontak langsung dengan mereka yang bisa saja terpapar COVID ya, Mas Berry ya? Betul Daniel. Jadi saya setiap hari, kami sistemnya tuh bergantian dengan dokter-dokter. Saya bergantian dengan dokter spesialis paru sama spesialis penyakit dalam yang lain. Kebetulan saya paling junior, Neil. Jadi yang ya kita tahu ya, jadi dokter-dokter spesialis yang senior yang mungkin ada penyakit komorbid, jadi mungkin tidak bisa berkontak langsung. Jadi makanya saya senantiasa hari-hari yang berat ini kita yang paling depan gitu. Saya yang memimpin teman-teman terutama yang diisolasi gitu. Tapi memang kita sistemnya berganti, jadi supaya tidak terpaparnya waktu terpaparannya sangat tinggi. Jadi kita gantian. Supaya intensitasnya juga tidak terlalu banyak ya Mas ya. Bisa betul Neil. Oke, tapi puji Tuhan sampai hingga saat ini kan masih sehat terus ya Mas ya, masih semangat puji Tuhan Neil, ini sudah 13 kali di swab, puji Tuhan negatif terus. Sampai semoga juga di sini Mas Berry. Iya, karena Mas Berry kan juga bersama keluarga ya pasti ya di sini. Iya, betul Neil. Itu yang jadi yang jadi pertimbangan semua dan kecemasan banyak petugas medis itu karena mereka pulang nanti harus kontak lagi dengan keluarga. Itu yang jadi kecemasan, apakah kita pulang ke rumah membawa virus atau tidak gitu. Ya, betul. Ya, semoga Mas Berry dan keluarga juga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan selalu lah ya. Kita doakan sama-sama nanti. Ya. Oke, nah Mas Berry, mungkin untuk mengawali obrolan kita di hari ini ya, terkait dengan topik imun karena iman, mungkin Mas Berry sebagai sudut pandang dari ketua Satgas ya tadi Mas ya? Iya, betul. Dari ketua Satgas, mungkin boleh Mas memberikan sedikit gambaran fenomenanya kepada kita. Saat ini tuh sebenarnya kondisi COVID di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia itu kondisinya tuh seperti apa sih Mas? Jadi memang kalau kita mulai menangani COVID itu, pasien-pasien COVID itu mulai pertengahan Maret, jadi itu udah banyak, kemudian memuncak terus sempat mendatar lagi, kemudian memuncak lagi. Nah ini sampai akhir tahun ini memuncak sekali sampai saat ini ruang isolasi kami di rumah sakit tuh selalu penuh. Jadi kalaupun misalnya ada pasien sembuh keluar itu justru yang ngantri untuk masuk itu lebih banyak daripada pasien yang keluarnya. Jadi memang benar-benar situasi saat ini memang sangat menegangkan ya Neil. Yeah. Di mana angkanya udah makin meningkat tajam. Betul. Terutama kita tahu ya banyak liburan-liburan, terus mungkin banyak yang masih mengabaikan protokol 3M. Jadi memang angkanya dan penularannya masih sangat meningkat tajam. Dan juga sampai saat ini memang okupansi atau ketersediaan ruangan itu sangat minim, terbatas. Tahu saya juga rumah sakit rujukan yang lain itu terutama ICU sama ruangan ICU atau HCU-nya memang saat ini juga banyak yang full. Jadi kita juga justru dari rumah sakit saya pun kadang-kadang tidak susah sekali untuk mencari rujukan, terutama ke rumah sakit rujukan COVID yang punya fasilitas ICU yang lebih bagus lagi gitu. Ya. Jadi memang angkanya hingga saat ini pun masih sangat tinggi ya Mas ya? Iya, betul. Terlebih padahal kan kita sudah melewati ini selama kurang lebih kalau dari bulan Maret berarti sekitar 10 bulan padahal ya? Iya. Sudah 10 bulan dan memang angkanya selalu terus meninggi. Mungkin memang memang masanya seperti itu. Bahkan saya baca artikel juga tadi pagi, nggak tahu juga nih, correct me if I'm wrong juga, itu tenaga kerja di Indonesia itu salah satu yang tertinggi. Terpapar paling tinggi ya Mas ya? Paling tinggi, betul. Itu di betul dunia, sekali. Di Asia atau gimana Mas?
Di Asia saat ini. Di Asia ya. Jadi di Iya, antara negara-negara di Asia, Indonesia betul. itu tenaga kesehatannya itu paling banyak Paling banyak. terpapar angkanya ya. Betul, betul Nel. Nah, Itu makanya saya juga sekedar sharing juga ini, makanya salah satu tugas saya sebagai ketua tim Satgas di rumah sakit itu juga menjaga supaya semua staf kami itu uh, minimal paparannya atau minimal yang terinfeksi, dan kita cepat tes and treatnya. Jadi setelah satu misalnya kita kan memang di rumah sakit itu ada monitoring setiap, misalnya ada yang monitoring rapid test setiap ya. seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kemudian ada yang monitoring swab antigen terutama di zona merah. Nah itu kalau misalnya ada hasil yang bermasalah, langsung kita cepat kontak tracing supaya mencegah supaya penularannya nggak makin menjadi-jadi, karena bahaya kalau di rumah sakit misalnya ada salah satu yang terinfeksi, misalnya di IGD, ya IGD bisa tutup, padahal kita nggak bisa kan setiap hari menerima pasien yang selain COVID, pasien yang gawat darurat itu. Makanya tugasnya sangat bikin pusing. Benar-benar. Ya, memang saat ini kondisinya udah dibilang, wah ini udah kondisi darurat banget nih saat ini, Betul, apalagi mungkin terkhusus di Indonesia. betul, Makanya penting banget nih buat kita pada saat ini bisa membahas dan ngobrol ini bersama, yang semoga harapannya ini pun juga bisa memberikan insight atau memberikan pandangan baru buat para warjo yang mendengarkan nantinya. Nah, oke, jadi itu kondisinya ya Mas ya, bahwa mungkin ada beberapa poin. Tadi satu, bahwa saat ini kondisinya masih sangat berbahaya. Jadi angkanya sangat tinggi, angka COVID terpapar sangat tinggi. Yang terpapar itu nggak cuma dari pasiennya, bahkan tenaga kesehatannya juga tinggi. Ketersediaan fasilitas pun saat ini juga sudah mulai sangat terbatas. betul. Ada beberapa rumah sakit yang tadinya yang sudah tidak menerima lagi untuk isolasi, banyaknya isolasi mandiri dan sebagainya. Sehingga ini kondisinya mulai genting banget nih untuk kita mulai menyadari bersama-sama, kita sadar dari diri sendiri bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah, kita akan coba bicara dari sudut pandang pencegahannya ya Mas ya. Kalau pencegahan terkait dengan COVID ini, tadi akhirnya Mas Berry juga menyebutkan, ada sempat mention terkait dengan testing dan juga ada yang terkait dengan tracing. Kontak tracing. Betul. Nah, mungkin kita coba berangkat dari testing. Sebenarnya testing itu apa sih Mas maksudnya? Ya, jadi testing itu kita melakukan prosedur tes diagnostik untuk mengetahui apakah si orang yang kita tes ini, dia tuh apakah terpapar yang pertama, atau dia sudah terdiagnosis dengan COVID-19, dia memiliki virus ya di dalam tubuhnya. Begitu. Jadi beda ya, terpapar sama terinfeksi itu beda istilahnya. Kalau terpapar dia pernah berkontak atau pernah berkontak dengan orang yang COVID-19 orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian dia mungkin pernah mengalami infeksi dan dia sehingga terbentuk antibodi, kekebalan tubuhnya. Jadi biasanya istilahnya kalau kita lakukan rapid test itu dia antibodinya ada terhadap virus COVID-19. Tapi kalau ada antibodi belum tentu ada virusnya. Biasanya kalau dia sudah sembuh virusnya biasanya negatif, tidak ada. Tapi antibodinya sudah terbentuk, itu terpapar. Kalau terinfeksi artinya virusnya ada di dalam tubuhnya gitu. Jadi kita justru mengetahuinya dengan melihat mengambil sampel apakah ada si virusnya dalam tubuhnya atau tidak gitu. Nah, itulah gunanya tes itu. Jadi tes yang kita punya saat ini untuk mengetahui apakah ada kekebalannya sudah terbentuk belum terhadap virus, dan yang paling penting untuk mengetahui virusnya ada di tubuh kita atau enggak itu. Jadi prosedur testing itu dua ya, mengetahui apakah dia terinfeksi, ada virusnya di dalam tubuhnya, dan yang kedua mengetahui apakah dia punya antibodi atau kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Itu yang disebut testing. Oh, jadi testing itu ada dua ya Mas. Satu, melihat apakah antibodinya sudah terbentuk, atau yang kedua itu melihat apakah virusnya sudah ada di dalam tubuhnya atau belum. Betul. Itu berarti jenis tesnya beda juga atau gimana? Ya, jadi jenis tesnya beda-beda. Mungkin
Bapak Ibu saudara-saudari Warjo semua udah banyak yang browsing atau baca ya. Jadi Ya. untuk mengetahui virus itu prosedurnya sekarang kita tahu. Yang paling penting, yang paling utama, yang paling spesifik itu untuk menentukan dia ini positif atau negatif ada virusnya di dalam tubuhnya, virus COVID-19 dalam tubuhnya adalah PCR, swab PCR. PCR, Ya, swab PCR ya. betul, swab PCR ya. Dan yang kedua, swab antigen. Swab antigen itu dia juga sama mengambil sampel. Jadi sampel kalau swab PCR tadi mengambil sampel lendir ya, lendir dari di namanya nasofaring. Nasofaring itu bagian dari tenggorokan belakang ya. Dia masuknya lewat hidung sama orofaring. Jadi di bagian tenggorokan belakang juga gitu, tapi lewat mulut. Nah, ada dua, ada hidung sama ke mulut. Tujuannya sama-sama untuk melihat dari lendir itu apakah dia ada virusnya. Nah, kalau PCR ini dia kenapa paling oke? Karena dia mencari tahu struktur atau materi genetik dari si virus ini. Makanya dia kalau sedikit aja kalau ada materi genetik si virusnya ini sangat sensitif, sama sangat spesifik. Oh, ini positif. Nah, kalau swab antigen dia sama, cara pengambilannya sama seperti swab PCR. Dia sama-sama memasukkan kayak kita tahu ya kayak lidi gitu ya, isi kayak cotton bud gitu, dimasukkan ke hidung ya, sama. Cuman dia bedanya kalau tadi si PCR itu materi genetiknya si virus, kalau ini proteinnya. Jadi virus itu kan makhluk hidup juga, dia mengandung protein. Nah, protein permukaannya itu. Dia kalau dia sama juga, dia hampir sensitif juga, tapi tidak sespesifik dari PCR. Makanya kenapa dia punya false negatif si swab antigen ini. Dia kalau kita testing si pasien ini swab antigen kemudian negatif, kita harus mengkonfirmasi. Biasa dari medis kami mengkonfirmasi dengan PCR. Tapi kalau misalnya swab antigennya saja sudah positif, berarti sudah ada protein virusnya di dalam tubuh si pasien tersebut. Jadi kemungkinan besar memang positif gitu. Nah, itu dari untuk mendeteksi antigen atau mendeteksi virusnya. Kalau yang untuk mendeteksi kekebalan tubuh, kita tahu semua rapid test ya. Rapid test itu hanya mendeteksi kekebalan atau antibodi terhadap virus COVID. Kita tahu kalau misalnya kita lagi diserang bakteri atau virus, tubuh akan secara alamiah akan membentuk antibodi atau membentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi dari virus atau bakteri yang menyerang. Nah, sama. Jadi kalau si virus COVID-19 ini menyerang kita, maka nanti secara alamiah tubuh akan membentuk antibodi. Kemudian virusnya sudah hilang, sudah sembuh, antibodinya akan terbentuk. Nah, antibodi itu ada dua, ada kalau yang baru muncul, infeksinya baru, dia akan keluar namanya IgM. Kalau infeksinya agak lama, nanti terbentuk namanya IgG. Tapi itu nanti yang pada intinya sih sebenarnya ini hanya melihat apakah sudah pernah terpapar atau sudah terbentuk kekebalan terhadap virus COVID-19. Tapi saat ini memang untuk mendiagnostik rapid test atau antibody ini, rapid test yang antibody ini memang bukan tools atau alat yang tepat untuk mendiagnostik. Itu hanya melihat sudah terpapar, pernah terpapar atau tidak terhadap virus COVID-19, karena yang dideteksi hanya antibodinya. Sedangkan kita mau tahu nih kalau orang terinfeksi kan kita harus tahu nih ada virusnya atau enggak kan, Nil ya? Nah, jadi makanya yang paling sekarang yang untuk definite, untuk gold standard untuk diagnostik dari COVID-19 adalah PCR. Gitu. Tapi yang kedua yang sangat membantu adalah swab antigen. Kenapa? Kalau PCR itu alatnya canggih, pemeriksaannya rumit, jadinya lama. Iya, betul. Bisa, iya, mungkin ada beberapa teman-teman kan di PCR jadinya bisa 3 hari dulu, bahkan alat-alat kitnya untuk PCR itu masih sedikit di Indonesia, itu bisa sampai lebih dari semingguan jadi swabnya. Dulu saya awal-awal menangani pasien COVID itu pasiennya udah sembuh, swabnya baru jadi, hasilnya udah
swabnya positif, pasiennya udah pulang, udah sembuh. Waduh, serem juga ya kalau kayak gitu Iya, ya. jadi makanya dulu pas awal-awal itu ya berbahaya banget karena kita Iya, nggak tahu nih swabnya jadinya lama, tapi pasiennya kadang-kadang yang berat itu pasiennya udah keburu meninggal, swabnya lama sekali keluarnya. Makanya iya, kadang-kadang keluarga pasien nggak nerima, ini saya nggak menganggap ini kan di COVID kan, tapi kita iya, kan karena lagi masa pandemi, jadi kan kita untuk pasien-pasien yang meninggal mendadak karena serangan gejalanya mirip dengan COVID-19 kan, makanya harus kita uh, apa namanya berpikir terburuk, makanya kita bilang nih harus dimakamkan secara protokol karena takutnya karena itu tadi swabnya jadinya lama sekali. lama Tapi ya. sekarang tapi sekarang puji Tuhan ya kita Ya, Indonesia sudah banyak yang bisa tools untuk PCR. Jadi benar. jadinya sebenarnya idealnya paling cepat 4-5 jam tuh bisa udah jadi. Cuman Iya, kalau banyak yang diperiksa, jadi jadinya bisa berhari-hari nih. iya. Itu. Ya bener sih, apalagi sekarang juga tadi sih Mas bener ya, puji Tuhan fasilitasnya sudah semakin banyak dan akses untuk kita melakukan pengecekan dan testing pun sudah sangat banyak ya Mas ya, dan Betul, variasinya pun betul. juga ada yang 1 hari jadi, ada yang 3 hari jadi opsinya Betul. pun semakin banyak. Jadi Betul. mumpung fasilitas untuk pengecekan kita juga makin banyak, jadi kita Mm-mm. juga jangan ragu ya Mas ya, jangan takut, Betul, betul, jangan betul takut dan sekali jangan Neil. ragu untuk kita melakukan pengecekan testing juga. Yang kerennya lagi Neil, sekarang Hmm? kan kita udah banyak ya, udah banyak fasilitas untuk PCR gitu ya. Yes, ya. Nah, salah satu negara di Asia tuh India tuh juga keren banget. Mereka tuh di Kenapa tuh? puskesmasnya PCR-nya juga gratis. Oh, Makanya kenapa India tuh juga banyak sekali karena mereka testingnya banyak angka gitu. Jadi testingnya tinggi ya soalnya angka ya. testingnya tinggi sekali dan Oh, mereka pemerintah tuh menggratiskan klinik swasta sama puskesmasnya untuk bisa melakukan PCR. Keren kan? oh, Nah, makanya jadi Indonesia pun maksudnya puji Tuhan pemerintah sudah gerak cepat juga, sudah banyak fasilitas yang bisa PCR dan untuk melakukan testing itu sudah banyak. Jadi memang tidak usah ragu-ragu, apalagi sekarang karena semakin banyak alatnya, jadi waktunya yang dilakukan testing lebih cepat jadi, dan apalagi sekarang sudah ada swab antigen. Swab antigen itu cuman 15 menit sampai setengah jam nih lah jadi. Jadi memang swab antigen ini harga udah terjangkau. ya, Kan kalau PCR mahal betul betul. sekali. Kalau antigen ini lebih terjangkau Hmm. harganya nih. Lebih terjangkau, hasilnya lebih cepat. Nah, jadi makanya sekarang juga kita puji Tuhan dikasih, ya itu karena kemajuan orang berlomba-lomba, karena Hmm. diserang pandemi ini orang berlomba-lomba ya, muter otak gimana caranya, gimana cara untuk testing lebih cepat, testing lebih murah gitu kan. Betul. Nah, puji Tuhan sekarang udah ada swab antigen juga, jadi lebih enak kita gitu. Oke, nah bener nih kata kata Mas Berry ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau dari tingkat akurasi nih Mas, Hmm, dari antigen dan juga PCR PCR. sendiri, Hmm. sebenarnya antigen pun juga sudah bisa menunjukkan indikasi adanya COVID di dalam tubuh ya Mas berarti ya? Iya, betul. Ya. Sensitivitasnya cukup tinggi, di Oke. atas 90%. Iya. Tapi memang paling tinggi PCR. Tapi kalau misalnya untuk kita mengetahui, kan misalnya kayak saya nih, saya ketemu temen, terus temennya ternyata positif COVID, saya mau cepet hasilnya kan. Kalau PCR kan Hmm, lama nunggunya. Sedangkan betul. misalnya saya udah ketemu, saya kontak sama pasien yang terkonfirmasi positif, saya kontak sama keluarga saya, kan saya maunya cepat supaya saya tahu saya positif atau enggak, keluarga saya terpapar sama saya yang positif atau enggak gitu kan. Jadi Betul betul. makanya cepat gitu untuk waktu, masalah untuk kita mendiagnosis cepat itu lebih enak dengan swab antigen karena lebih cepat gitu. Tapi tetap gold standarnya sensitivitas sama paling tinggi memang PCR. Jadi memang yang utama PCR. Oke, wah, nih informasinya bahkan dari aku banget informasi yang baru nih akhirnya. Karena kan seringkali kita kalau lihat di media gitu kan jenis-jenis tes tuh banyak banget, terus informasinya Betul, banyak, betul jadi Neil. kadang kan kita juga bingung ya gitu terkait dengan Betul. testing-testing ini. Tapi dengan ini semoga kita juga bisa lebih tercerahkan nih. Nah, apalagi sosial media itu kan banyak yang orang tuh testing tuh bahkan yang tidak menggunakan alat medis. Ada kalau yang kemarin tuh sempat lihat ada yang caranya mereka ngetes itu dari pakai nahan napas dan sebagainya. Berarti itu sama sekali nggak bener ya Mas ya?
Iya Nil, banyakan hoax. Jadi Bener. makanya untuk Bapak Ibu saudara-saudara saudari Warjo ini hati-hati. Kita tuh bukan hanya di pandemi diserang COVID-19, tapi kita pandemi diserang hoax juga. Betul. Justru yang bahaya nih yang hoax ini. Menurut saya lebih berbahaya hoax. Saya jadi cerita nih sama Boleh, Daniel. boleh. Gimana, Mas? Saya punya satu pasien, dia positif COVID-19. Dia tadinya orang yang sangat skeptis dengan COVID-19. Dia orang yang sangat acuh, kemudian dia tidak mempercayai COVID-19. Dia bilang itu, dia sampai waktu saya rawat, dia sampai nunjukin ke saya, dok, saya itu orang yang mempercayai COVID-19 itu adalah konspirasi teori. Teori konspirasi, dia tidak percaya itu semua buatan, itu semua segala macam lah. Dia bilang dia nggak percaya banget sampai akhirnya dia terinfeksi COVID-19. Nah, dia itu juga awalnya tuh sebenarnya percaya nggak percaya Nil, tapi karena banyaknya hoax yang masuk, dia jadi tahu ya Nilnya dari selain dari media sosial, dari WA, grup WA. Wah, itu yang grup WA tuh paling bahaya tuh ya kalau udah grup WA tuh. Itu aduh, grup WA itu adalah sarana penyebaran hoax yang paling tinggi menurut saya. Dan mirisnya kadang paling dipercaya oleh orang. Nah, betul. Apalagi itu kacau tuh. Betul nih, apalagi untuk mungkin kayak misalnya ya pasien saya tuh kebetulan sudah berumur gitu, di atas 50 tahun. Jadi ya kadang-kadang nggak untuk menyaring informasi itu ya kadang-kadang ya suka lewat gitu aja kan, wah ini iya ya benar ya, ini kayaknya begini ya teori konspirasi ternyata ya gitu Neil. Jadinya akhirnya karena dia bilang saya kemakan hoax dok, jadi kemakan hoax WA di medsos, akhirnya saya skeptis. Akhirnya dia tidak menjaga dirinya dengan baik dengan protokol, akhirnya protokol kesehatan dia tidak, karena dia kemana-mana nggak pakai masker, kemudian dia olahraga ketemu sama orang segala macam itu tidak physical distancing, ya akhirnya dia terinfeksi gitu. Jadi makanya salah satunya memang hoax ini yang bahaya Nil, sangat berbahaya, sama COVID-19, membuat orang jadi tidak waspada, jadi lengah gitu. Benar-benar. Ya itu sih, jadi kadang kalau aku juga sempat baca-baca kalau COVID itu kan pandemik ya, pandemi gitu. Kalau ini tuh juga sebenarnya berbarengan dengan pandemik. Kalau kemarin aku baca-baca tuh namanya infodemik. Jadi infodemik, betul. Jadi bukan cuma virus doang yang menyerang, tapi info-infonya menyerang. Kita pun juga harus pinter-pinter nyaring informasi. Kalau nggak pinter nyaring informasi, wah udah kacau, kena hoax sebagainya. Kayak kemarin pun juga ada yang bilang angka COVID menurun dan sebagainya. Akhirnya orang juga pada liar gitu misalnya. Nah ini akhirnya penting banget ya untuk kita bisa tidak hanya mengetahui informasi terkait dengan COVID sendiri, tapi juga bagaimana kita menyaring informasi-informasi terkait dengan testing ini sendiri pun penting ya. Betul Neil. Jadi Warjo semua nih udah diingetin bahwa hingga saat ini satu-satunya cara diagnostik COVID yang paling valid itu hanyalah melalui tes dari baik PCR ataupun antigen gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kalau ada misalnya di grup WA bilang nahan napas 15 detik terus dibuang, tahan napas lagi segala macam, itu hoax, itu bohong, jangan dipercaya. Bongkar mitos nih Mas kita di sini ya. Bongkar mitos, betul. Oke. Nah tadi berarti kita udah bahas terkait dengan jenis-jenis testing. Nah terus kalau misalnya kita mau bicarain kapan waktu yang tepat sih Mas sebenarnya untuk kita testing? Apakah saat kita sudah merasakan gejalanya aja, atau saat kita merasa berkontak dengan orang yang menunjukkan gejalanya, atau waktu yang tepat untuk kita testing itu kapan sih Mas sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berguna untuk kita semua ya Nil. Jadi kita ambil contoh kasus ya, misalnya saya ketemu sama orang ini katakanlah ini teman saya gitu, saya udah lama nggak ketemu, terus saya ketemu sama dia. Orang ini punya gejala nih, batuk, demam, terus dia hidungnya kayak kurang penciuman gitu, penciumannya agak berkurang. Terus ketemu sama saya, terus
setelah ketemu sama saya kita ngobrol, nggak physical distancing, dianya nggak, sayanya misalnya saya lupa pakai masker, kemudian besoknya setelah ketemu, besoknya dia bilang saya mesti ke rumah sakit nih, masih demam, masih makin nggak enak nih badan, ternyata di swab ternyata positif. Nah, kaget kan, waduh saya udah ketemu nih, baru kemarin nih ketemu, satu hari nih ketemu. Nah, jadi dari kasus ini kita belajar nih Nil. Jadi menurut penelitian orang yang terpapar itu kita lihat dulu nih sebelum ngomongin terpapar sama terinfeksi dengan si COVID-19 ini, kita ngomongin namanya ada periode inkubasi. Jadi di istilah medis ini adalah masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa dari masuknya si virus ke tubuh kita sampai membuat tubuh kita tuh bergejala gitu. Nah, kayak misalnya saya kemarin baru 1 hari ketemu sama orang yang bergejala dan ternyata dia positif. Nah, 1 hari kita tahu transmisi dari jadi cara penularan dari COVID-19 adalah droplet sama airborne ya. Misalnya kemarin si orang yang terinfeksi ini batuk-batuk ke saya, dia misalnya agak buka masker, kemudian dia batuk-batuk, terus saya masuk nih virusnya ke tubuh saya. Nah, dari virus masuk sampai menimbulkan gejala itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 itu dari penelitian di Wuhan sampai banyak multi-center penelitian-penelitian di tempat lain, ternyata ditarik garis rata-rata median atau garis tengahnya itu rata-rata 4-5 hari. Tapi kalau dilihat jangka sampai terpanjangnya itu adalah 14 hari. Makanya masa inkubasi, kenapa that's why orang-orang disuruh isolasi mandiri selama 14 hari. Karena tuh menurut masa inkubasi. Jadi dari si virus masuk sampai menimbulkan gejala itu inkubasi. Nah, masa inkubasi tadi rata-rata bisa 4-5 hari, yang median nilai tengahnya, tapi rata-rata bisa sampai 14 hari. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 hari saya ketemu kontak sama orang yang positif COVID-19, saya harus lihat nih diri saya harus sebenarnya setelah kontak tuh saya harus isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri saya mesti lihat nih, apakah saya sudah mulai timbul gejala atau tidak. Nah, dari penelitian, ada satu penelitian lagi, Nil, ternyata 48 jam sampai 72 jam setelah si virus masuk, walaupun dia tidak bergejala atau namanya presimptomatik, dia belum bergejala, tapi 2-3 hari itu sebenarnya sudah bisa menularkan. Kayak saya, misalnya saya udah kontak nih sama orang yang positif tadi, itu saya sebenarnya kalau misalnya virusnya udah masuk, kita lihat dalam 2-3 hari sebenarnya sudah walaupun tidak ada gejala, sebenarnya si virusnya udah ada. Nah, makanya bisa menularkan ya? Bisa menularkan. Jadi dari hari-hari yang tadi saya bilang, jadi kalau masa inkubasinya, jadi masa inkubasi itu bisa 4. Jadi walaupun belum 4 hari, tapi anggap si kita tuh sudah kontak sama dia virusnya, karena si COVID-19 tuh virusnya sangat cepat sekali nyebar dan masuk penularannya. Jadi 1 hari atau 2 hari setelah kontak pun langsung swab bisa, nggak masalah. Nah, itu yang penting. Jadi semakin cepat kita testing, semakin cepat kita terdiagnosis, semakin cepat kita diberikan terapi, atau semakin cepat kita menjaga supaya kita tidak menjadi sumber penularan ke yang lainnya. Betul. Jadi katakanlah misalnya gini, Nil. Katakanlah misalnya dia kontak terus tidak bergejala. Oh, dia bilang, "Oke deh, saya kontak tadi ya, tapi saya tidak bergejala sama sekali, tapi saya tunggu nih." Ternyata hari keempat saya demam. Mulai demam, mulai sumeng-sumeng, saya langsung tes. Ternyata tes saya positif. Gitu. Nah, bisa dilakukan testing walaupun misalnya kayak kemarin kayak yang kasus tadi, saya ketemu sama dia 1 hari yang lalu, tapi saya masih khawatir nih masih bisa menular nggak. Saya coba testing, itu tidak masalah. Karena apa?
tadi saya bilang walaupun dia belum bergejala 48 sampai 72 jam itu sebenarnya dia udah bisa infeksius, bisa nularin Sudah walaupun dia berpotensi belum untuk menularkan bergejala. ya. Betul. Jadi sebenarnya ada dua istilah kalau orang misalnya udah terpapar COVID, sudah pernah terpapar, sudah pernah misal terpapar tuh artinya kita sudah pernah kontak sama orang yang positif COVID-19. Nah, kita tapi nggak ada gejala, asimptomatik tuh ada dua. Tanda tanpa gejala ini bisa dua arti. Bisa dia presimptomatik, dia sebenarnya sudah terinfeksi tapi belum timbul gejala karena belum masa inkubasinya tadi saya bilang bisa sampai 14 hari. Iya. Dia bisa belum ada gejala sampai 14 hari. Baru hari ke-13 atau hari ke-14 dia mulai gejala. Atau dia memang OTG. Dia sudah terinfeksi tapi dia tidak ada gejala. Nah, ini yang bahaya. Karena dua-duanya baik OTG yang tanpa gejala atau yang tadi saya bilang presimptomatik, dia belum nembus masa inkubasinya. Jadi si virusnya ini masih nyerang tubuhnya, tapi karena imunnya mungkin masih bagus, jadi belum muncul gejala. Ya, merasa sehat ya tubuhnya ya. Masih ya, jadi dia merasa sehat. Kemudian dia kemana-mana, misalnya ke rumah ayah ibunya, ketemu sama saudaranya, dia ternyata membagikan. Nah, dia ternyata membagikan. Karena tadi saya ulangin lagi nih, penelitian menunjukkan 48 sampai 72 jam tanpa gejala dia sudah terinfeksi, tapi 2 hari sampai 3 hari setelah dia terinfeksi itu dia belum punya gejala, dia masih gampang menularkan ke orang lain. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Oke, nah ini makanya penting ya untuk kita mengetahui ini. Kenapa akhirnya kita juga bisa bahas juga kenapa akhirnya penting untuk kita melakukan testing, karena ya testing ini tidak hanya penting untuk diri kita sendiri aja, tapi juga penting untuk yang paling utama sebenarnya menjaga agar kita tidak, kalaupun misalnya kita positif, kita tidak menularkan orang-orang sekitar kita ya. Atau yang misal karena bisa aja skenario-nya misalnya aku sehat, terus ketemu sama teman aku karena aku sehat, aku juga tidak terpapar COVID, ketemu sama teman yang ternyata misalnya tadi tidak menunjukkan gejala tapi positif COVID, malah aku yang menularkan kayak gitu. Itu kan yang berbahaya. Jadi penting banget testing ini tidak hanya untuk kita menjaga diri, tapi juga untuk menjaga orang-orang di sekitar kita ya, Mas Bey. Betul. Saya punya ini nih, satu kasus nyata ya. Jadi pasien saya ini, dia itu kontak tadi, dia kontak erat, jadi dia anggota keluarganya, ibunya itu positif, dia kontak erat dengan ibunya. Dia habis itu 3 hari setelah kontak itu dia ke saya, dia berobat ke saya, dia nggak ada gejala, tidak ada gejala, dia hanya dia berobat ke saya, dia bilang, dok saya nggak ada gejala apa-apa, cuman saya kontak sama ibu saya yang positif. Oke, saya tawarkan, kamu mau lakukan testing nggak? Akhirnya dia testing. Terus testingnya swab PCR-nya hari ketiga itu hari ketiga negatif. Jadi itu hari ketiga setelah kontak ya. Jadi ke saya, dia PCR, hasilnya besok keluarnya, ternyata hasilnya negatif. Nah, kemudian dia kontrol lagi hari ke-10 atau ke-11 setelah dia kontak itu dia kontrol lagi, dok, kok saya mulai lidah saya kok nggak enak ya dok kalau makan ya, terus kadang-kadang tuh saya kalau malam tuh suka sumbang-sumbang dok, diukur suhunya 375, 376, tapi tiap malam dok, apa saya kena tifus dok, dia bilang gitu. Saya udah mulai curiga nih, ini namanya ageusia ya, jadi kalau gangguan pengecapan tuh, jadi dia bilang, saya kalau makan asin kok rasanya malah agak asam dok, terus berubah gitu, jadi indera pengecapannya, terus dia sumbang-sumbang. Nah, saya bilang, coba kita testing lagi. Ternyata hari ke-10 saya testing itu, Nil, positif PCR ya. Dan dia muncul gejala tuh hari ke-10 itu. Nah, makanya itu jadi makanya kenapa kadang-kadang kita harus benar-benar waspada, karena masa inkubasi orang tuh beda-beda. Jadi masa waktu virus masuk ke tubuh kita sampai nimbulin gejala tuh beda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang makanya dari penelitian tuh narik median 4-5 hari. Jadi rata-rata tengahnya 4-5 hari, tapi diambil ratanya bisa sampai 14 hari. Jadi sampai 14 hari itu kita harus waspada apakah si gejala itu muncul atau enggak gitu. Makanya nih kayak kasus ini, dia hari ketiga setelah kontak ternyata
negatif, tapi diikutin juga. Jadi saya udah bilang sama dia, jangan lengah. Pokoknya kalau kamu mulai muncul gejala, langsung kontrol lagi. Dan dia kontrol lagi ke saya. Ternyata dia bilang, apakah ini? Dan saya tes, ternyata positif. Gitu. Jadi, tapi hal ini tidak bukan berarti kita jangan tes secepatnya. Enggak juga gitu. Jadi, testing itu bisa kita lakukan. Pertama, sesegera mungkin bisa setelah kontak. Yang kedua, kalau mulai ada gejala setelah kontak, itu langsung segera testing gitu. Oke.